Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narin Ledi dan ada dua rekan saya, Afia Ramdhaniati dan Neng Widya Ambarwati. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan distribusi khusus kontinu, uniform, Gaussian, dan eksponensial. Distribusi khusus kontinu. Distribusi khusus kontinu merupakan salah satu macam distribusi probabilitas, yaitu model matematik yang menghubungkan nilai variabel dengan probabilitas terjadinya nilai itu. Dengan perkataan lain, kita dapat membayangkan diameter cincin piston sebagai variabel random. Karena diameter itu menjalani nilai-nilai yang berbeda dalam populasi itu menurut mekanisme random. Maka distribusi probabilitas diameter cincin menggambarkan probabilitas terjadinya setiap nilai diameter cincin di dalam populasi itu. Di mana untuk distribusi kontinu variabel yang diukur dinyatakan dalam skala kontinu. Oleh karena itu, distribusi probabilitas dinamakan distribusi khusus kontinu. Pertama, ada distribusi uniform. Nilai-nilai dari perubahan acak X yang berdistribusi ini adalah berupa sebuah interval terbuka di mana rentang alfa, beta berarti range-nya Sx sama dengan alfa, beta yang dimana X per alfa kurang dari X dan X sendiri kurang dari beta. Fungsi kontinu peluangnya bernilai sama atau seragam. Pada interval ini, definisi fungsi densitas seragam ubah acak X dikatakan berdistribusi seragam jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx 1 per beta kurang alfa di mana X kurang dari alfa dan X kurang dari beta di mana 0 dan X lainnya. Yang kedua ada distribusi uniform. Lalu ada dalil parameter distribusi seragam, yaitu ada rataan varians fungsi pembangkit momen dari distribusi seragam sebagai berikut. Yang pertama ada mu sama dengan 1/2 dikali alfa ditambah beta. Yang kedua ada omega pangkat 2 sama dengan 1/12 di mana B dikali beta dikurang alfa pangkat 2. MXT sama dengan E pangkat T beta dikurang E pangkat T alfa per T beta dikurang alfa. Lalu berikut merupakan pembuktian dari dalil parameter distribusi seragam. Lalu ada contoh, sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misalkan X adalah perubahan acak yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. A. Tentukan fungsi densitas peluang dari X. B. Tentukan peluang suatu rapat yang berlangsungnya 3 jam atau lebih. Lalu penyelesaiannya yang A, di mana alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 4, sehingga fx-nya 1/4 di mana x kurang dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 4. Lalu yang B, di mana peluang x lebih besar sama dengan dari 3 sama dengan integral di mana batas bawahnya 3 dan batas atasnya 4, 1/4 dx sama dengan 1/4x di mana batas bawahnya 3 dan batas atasnya 4 sama dengan 4/4 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Saya Neng Widya Ambarwati. Di sini saya akan menjelaskan distribusi normal Gaussian. Apa sih distribusi normal Gaussian? Distribusi normal merupakan distribusi paling penting dalam bidang statistika. Banyak gejala yang muncul di alam, industri, dan penelitian yang dapat digambarkan dengan baik oleh kurva distribusi normal. Kurva distribusi normal ini berbentuk seperti lonceng
atau genta, dan persamaannya pertama kali ditemukan tahun 1733 oleh Abraham Demifer. Distribusi ini disebut juga distribusi Gauss untuk menghormati Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai dengan 1855 yang juga menemukan persamaannya waktu meneliti galat dalam pengukuran yang berulang-ulang mengenai bahan yang sama. Lalu persamaan matematika distribusi peluang peubah normal kontinu bergantung pada dua parameter, yaitu yang pertama rataan mu dan simpangan baku galat. Persamaan distribusi normal ini Wappler dan Mears pada tahun 1995 adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per akar 2 pi galat pangkat 2 E pangkat 1 per 2 X min mu per galat pangkat 2 min tahingga lebih besar daripada X lebih besar daripada tahingga dengan pi sama dengan 3,14159 dan E 2,71828. Kurva distribusi normal. Distribusi normal dan umumnya ditulis sebagai nx titik 2, dan mu, galat yang berarti variabel acak x terdistribusi normal dengan parameter mu dan galat. 1. Kurva normal dengan mu 1 lebih besar daripada mu 2 dan galat 1 sama dengan galat 2. Kurva di atas telah dilukiskan dua kurva normal yang mempunyai simpangan baku sama, tetapi rataannya berbeda. Kedua kurva bentuknya persis sama, tetapi titik tengahnya terletak di tempat yang berbeda di sepanjang sumbu datar. Yang kedua, kurva normal mu 1 lebih besar daripada mu 2 dan galat 1 lebih besar daripada galat 2. Kurva di atas telah terlukis dua kurva normal dengan rataan yang sama, tetapi simpangan bakunya berbeda. Kedua kurva mempunyai titik tengah sama, tetapi kurva dengan simpangan baku yang lebih besar tampak kurvanya lebih landai atau rendah dan lebih menyebar. Dan yang ketiga, kurva normal mu 1 sama dengan mu 2 dan galat 1 lebih besar daripada galat 2. Kurva di atas memperlihatkan lukisan dua kurva normal yang baik rataan maupun simpangan bakunya berlainan. Jelas, keduanya mempunyai titik tengah yang berlainan pada satu datar dan bentuknya pun mencerminkan dua harga simpangan baku yang berlainan. Dengan mengamati grafik serta memeriksa turunan pertama dan kedua dari fx sama dengan n dalam kurung x mu galat tutup kurung fungsi distribusi kumulatif normal CDF adalah f x mu x galat x sama dengan p x besar lebih besar daripada x sama dengan integral minta hingga f t mu x1 galat x dt sama dengan tahingga integral minta hingga 1 per galat x akar 2 pi pangkat e t min mu x 2 pangkat 2 per 2 galat 2 per x dt. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai distribusi eksponensial. Apa itu distribusi eksponensial? Distribusi eksponensial merupakan salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Peubah acak X berdistribusi eksponensial dengan parameter theta dan dinamakan peubah acak eksponensial jika FKP-nya berbentuk fx sama dengan 1 per theta E pangkat min X per 0, di mana X lebih besar daripada 0 dan theta lebih besar daripada 0, dan 0 X kurang dari sama dengan 0. Nah, pada distribusi eksponensial ini terdapat teorema, yakni jika X eksponensial theta sama dengan 1, theta, maka rata, varians, dan FPM dari X adalah sebagai berikut.
Yang pertama untuk rata, mu sama dengan theta. Untuk varians, sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Dan untuk FPM, mx t sama dengan 1 min theta t pangkat min 1, di mana 1 kurang dari 1 per theta. Oke, mari kita coba buktikan. Karena x eksponensial theta sama dengan g 1, theta, maka kita bisa menggunakan karakteristik distribusi gamma, yakni dengan alfa dikali beta sama dengan 1 dikali theta, dan betanya adalah sama dengan theta. Nah, sehingga untuk rumus yang pertama, yaitu untuk rata itu adalah mu sama dengan theta ya. Tadi di atas kita sudah bahas, rata adalah mu sama dengan theta. Oke, kita masukkan rumus karakteristik distribusi gamma ini. Maka mu sama dengan alfa dikali beta sama dengan 1 dikali theta sama dengan theta. Maka terbukti untuk rumus varians mu sama dengan theta. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah rumus varians, yaitu sigma pangkat 2 sama dengan alfa dikali beta pangkat 2 sama dengan 1 dikali theta pangkat 2 sama dengan theta pangkat 2. Pengerjaannya sama dengan yang nomor 1 ini, dan hasilnya pun terbukti ya. Untuk rumus varians yaitu sigma pangkat 2 sama dengan theta pangkat 2. Dan untuk yang ketiga, rumus mencari FPM, rumusnya adalah mxt sama dengan 1 dikurangi beta t pangkat negatif alfa sama dengan 1 dikurangi theta t pangkat negatif 1. Jadi terbukti juga untuk rumus yang ketiga ini. Nah, kami punya contoh soal. Diketahui x sama dengan eksponensial 1/2. A. Tentukan FKP, FPM, dan FD dari x. Dan B. Hitung rata, varians, dan P, di mana x lebih besar dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 1/2. Bagaimana cara mencarinya? Kita kerjakan terlebih dahulu dari yang A. X eksponensial 1/2 berarti parameter theta sama dengan 1/2. Maka fx sama dengan 2e pangkat min 2x, di mana x lebih besar daripada 0, dan untuk yang 0, x kurang dari sama dengan 0. Dan untuk FPM, mxt sama dengan 1 dikurangi 1/2t pangkat negatif 1. Nah, misal f fungsi distribusi dari x, maka fx sama dengan p x kurang dari sama dengan x sama dengan integral batas atas x dan batas bawah negatif x ft dt. Untuk x kurang dari sama dengan 0, fx sama dengan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga 0 dt sama dengan 0. Untuk x lebih besar daripada 0, fx sama dengan integral negatif x hingga x 0 dt ditambah integral 0 hingga y 2e pangkat negatif 2t dt sama dengan negatif e pangkat negatif 2t integral 0 hingga x 1 dikurangi e pangkat negatif 2x. Nah, jadi fx dapat didapat 0, di mana x kurang dari sama dengan 0, dan 1 dikurangi e pangkat negatif 2x, di mana x lebih besar daripada 0. Nah, untuk yang B, karena x eksponensial 1/2, maka mu sama dengan 1/2, dan sigma pangkat 2 sama dengan 1/2, sama dengan 1/2 p, di mana x lebih besar dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 1/2, integral dengan batas bawah negatif 2 dan batas atas 1/2 fx dx. Nah, ini kita hitung hasilnya adalah
Integral dari negatif 2 hingga 0, 0 dx, ditambah integral dari 0 hingga 1/2, 2e pangkat negatif 2x dx. Nah, hasilnya adalah negatif e pangkat negatif 2x dengan batas atas 1/2 dan batas bawah 0. Atau dengan menggunakan fungsi distribusi f, maka dapat diperoleh P di mana X lebih besar dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 1/2 sama dengan F1/2 dikurangi F negatif 2 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 1 dikurangi 0, yang hasilnya adalah 0,6322. Nah, kesimpulannya adalah distribusi khusus kontinu merupakan salah satu macam distribusi probabilitas, yaitu model matematik yang menghubungkan nilai variabel dengan probabilitas terjadinya nilai tersebut. Distribusi uniform merupakan peubah acak yang berdistribusi seragam mempunyai fungsi densitas berupa konstan. Distribusi uniform merupakan peubah acak yang berdistribusi seragam mempunyai fungsi densitas berupa konstanta yang didefinisikan atas sebuah interval nilai peubah acaknya. Distribusi normal yang paling sering sedangkan distribusi normal merupakan distribusi yang paling sering ditemukan dalam bidang statistika. Dan distribusi eksponensial adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.